Ahli kalam inilah yang mengajarkan sifat 20. Sedangkan filsafat masih berdebat. Allah is exist, Allah ada apa tidak? Mereka masih bertanya. Sedangkan di ilmu kalam, Allah sudah pasti ada. Mana ada whiteboard tanpa ada yang membuat? Mana ada kolam, pena, pulpen tanpa ada yang membuat? Mana ada rumah tanpa ada tukang bangunan, muhandis? Mana ada mobil, kereta tanpa ada orang-orang yang ahli membuat? Jika alam yang kecil ini ada yang membuat, apatah lagi alam yang besar ini? Jika ada yang mengatakan alam terjadi sendirinya, itulah ajhalul juhal, orang yang paling jahil dari semua orang yang jahil. Ulama-ulama kita dahulu merumuskannya dengan rumusan yang seharusnya menurut saya itu mudah. 20 sifat itu mudah, karena sifat Allah tiada batas, lalu dijadikan 20 itu berarti sudah sangat mudah. Lalu apa persoalannya? Orang yang menjelaskannya mungkin tidak menguasainya, sehingga guru itu jika di dalam kepalanya ada cahaya, maka yang diajarkan cahaya turun cahaya ke muridnya. Jika di kepalanya pusing, sakit kepala, bingung, syak, maka dia akan menularkan syak kepada muridnya. Maka berguru itu wajib hati-hati. Fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Begitu perkataan ulama ahli hadis. Perhatikan kamu mengambil ilmu dari siapa. Karena orang yang ragu akan menularkan ragu. Orang yang suka merendahkan kelompok lain akan menjadikan muridnya suka merendahkan. Orang yang merasa paling alim, dia akan menularkan penyakit itu. Jadi jangan heran jika ada sekelompok orang kemudian merendahkan kelompok yang lain. Itu kesalahan dari mendidik. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya. Semuanya mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan keturunan Adam. Apakah dia Arab, apakah dia non-Arab, apakah dia kulitnya apa nih, sawo matang atau kulit putih ya, orang putih orang sebenarnya. Orang bule. Ya, bule. Kalau kita nyebutnya londo. Baik. Nah, 20 sifat ini bukan dari Rasulullah. Ini harus dijelaskan. Nanti orang-orang yang tidak paham akan menjadikan ini sebagai olok-olokan. Tuh buktinya, kamu itu belajar tauhid bukan dari Rasulullah. Ini buatan imam. Ya. Orang seperti itu tidak paham bahwa semua ilmu dalam Islam itu dibuat bukan oleh Rasulullah. Ilmu itu disusun oleh imam-imam. Semua ilmu. Orang yang mengatakan langsung saja kepada Sahih Bukhari. Langsung saja kepada Sahih, tidak perlu pakai imam tadi siapa? Asy'ari. Orang Malaysia suka biasanya kasih nama anak Asy'ari. Asy'ari, Asy'ari, Syari. Banyak saya lihat teman-teman saya banyak namanya ini. Ya. Nama kecil saya juga Ari. Mungkin ambil dari itu ya. Imam Asy'ari ini wafatnya tahun 324. Tapi diperkirakan lahirnya 255 atau 60 ya, 255 atau 260. Berarti di zaman salaf. Salaf itu ujungnya tahun 300. Salaf itu arti terdahulu. Kalau salafi, salafiyah itu orang yang mengklaim dirinya pengikut salaf. Ya, bolehlah ya, suka-sukalah. Imam Asy'ari merumuskan sifat-sifat Allah supaya orang-orang awam mudah mengenali Allah. Dirumuskan 20 sifat. Sifat wajib, ada sifat mustahil 20, ada jaiz 1. Masih diajar di Malaysia, masih wajib itu. Ya. 20 sifat ini dirumuskan abad ketiga
Kata kawan saya tadi apa? Itu apa ikut Asy'ari? Langsung saja pada Sahih Bukhari. Dia tidak tahu Imam Bukhari itu lahirnya tahun 194, wafatnya tahun 256. Ya, berdekatan lah. Oleh karena itu, Sahih Bukhari bukan buatan Rasulullah SAW, tapi itu karya dari imam kita Muhammad bin Ismail al-Bukhari, berasal dari kota Bukhara. Alhamdulillah saya diizinkan Allah ke sana, tapi beliau wafat di Samarkand. Sudah ke sana? Belum. Ya, semoga nanti kita dapat ke sana. Ziarah ke silsilah Naqsyabandiyah. Insyaallah. Ya. Ada 9 imam Naqsyabandiyah di kota Bukhara. Imam Naqsyabandiyah di situ yang sezaman dengan Sayyidina Abdul Qadir Jilani, namanya Abdul Khalid Al-Wujdawani. Beliau dari Malta. Malta ini suatu pulau antara Afrika, Itali, ya, di tengah-tengah. Mereka berbicara bahasa Arab, tapi mereka sudah tidak tahu kalau itu bahasa Arab karena tulisannya tulisan Latin. Ya, menyebut wahid, itsnain, khamsa, sama seperti orang Arab. Syekh Abdul Khalid Al-Wujdawani sama-sama belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jilani kepada seorang imam yang disebut namanya dalam tawassul, Yusuf Al-Hamadani. Ya. Yusuf Al-Hamdani, beliau mengajarkan zikir khafi, zikir lembut, Allah atau Hu, Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru yang lain mengajarkan zikir la Allah keras. Syekh Abdul Khalid juga sama. Jadi dua murid ini sama-sama zikir keras dan suka juga zikir lembut. Jika di Baghdad ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka di Bukhara ada Syekh Abdul Khalid Al-Wujdawani. Disebutkan dalam khatam, ya, ditawassulkan. Ya. Nah, dua imam ini mengajarkan zikir keras, zikir lembut. Zikir lembutnya dari seorang imam, namanya siapa tadi? Yusuf Al-Hamadani. Ya. Yusuf Al-Hamadani ini ahli hadis. Beliau ahli hadis. Yusuf Al-Hamadani adalah sahabat dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab Ghazali. Imam Ghazali dan Yusuf Al-Hamadani berguru kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Ada dalam tawassul? Ada. Ya. Saya sebut lagi, tambahin nanti ya balanya. Tapi setiap menyebut nama orang-orang soleh, rahmat turun. Kita tambah cinta ya. Walaupun berat, ini nama susah sekali diulang ya. Tapi ada perasaan nikmat menyebut nama-nama ulama-ulama itu. Nah, ilmu di dalam kolbu mereka ini. Dari Syekh Abdul Qadir muncullah nama Thariqah Qadiriyah untuk menerapkan ajaran sifat 20. Sedangkan di Bukhara ada Syekh Abdul Khalid Al-Wujdawani, dan nama Thariqahnya belum muncul, namanya baru disebut Thariqah Taifuriyah atau Wujdawaniyah, belum disebut. Nama Naqsyabandiyah baru masyhur di abad ke-8 Hijriah. Ya, baru masyhur belakangan. Nah, inilah alasannya kenapa Syekh Ahmad Khatib Sambas menggabungkan semula seperti dahulu kala disebut Qadiriyah. Oh, jangan ditanya, di masanya beliau dikritik banyak orang. Yo, kenapa kamu coba campur-campur Naqsyabandiyah sama Qadiriyah? Itu dikritik ya. Jadi sebenarnya apabila kita sudah mempunyai otoritas, kemampuan untuk menggabungkan satu ilmu, kita boleh gabung. Tapi kalau nggak sanggup, ikut saja imam yang sanggup. Ini ada orang yang merasa sanggup padahal dia belum sanggup, merasa hebat padahal dia belum hebat. Baik. Jadi kembali ke Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini ternyata juga berguru kepada Imam Sufi namanya Al-Junaid Al-Baghdadi. Ada dalam silsilah? Ada dalam silsilah. Maka Imam Asy'ari merumuskan kaidah-kaidah ilmu ma'rifatullah berkesesuaian dengan apa yang diperlukan oleh ahli-ahli zikir di masa mendatang. Muncullah kalimat awaluddin ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah itu boleh lagi dihapus. Ini boleh semua dihapus.
Mengenal Allah itu atau disebut ma'rifatullah banyak jalannya. Banyak jalannya. Banyak juga metode-metodenya, teori-teorinya. Nah, kita mau kasih dulu dasarnya supaya nanti masuk kepada teori yang mudah. Ya. Maka 20 sifat bukanlah ilmu yang suci. Boleh kita revisi juga kalau berani. Nah, saya tidak revisi, saya biarkan begitu, tapi kita berikan opsi yang lain. Opsi yang lain ada yang lebih mudah. Nah, nanti kita buka ya. Ma'rifatullah. Saya tulis M ya. Ma'rifatullah itu ada dua cara para ulama. Ada mereka yang melakukan yang kita sebut riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan yang berulang-ulang. Itu arti riyadhah. Latihan yang ini mengamalkan satu hadis riwayat Imam Abu Nu'aim, man amila bima alima allamallahu ilman ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia tahu, maka Allah akan ajarkan satu ilmu yang dia belum tahu. Itu disebut dengan laduni atau futuh ya. Jadi laduni itu pintunya mesti mengamalkan ilmu. Berarti laduni itu ada asbab ilmu menjadi basicnya. Mustahil orang tidak berilmu dapat laduni. Ya, mustahil orang tidak mengerti akidah Ahlus Sunnah lalu mengatakan saya dapat laduni. Ya, itu bukan laduni. Syaitani. Bukan saya yang bicara ya. Riyadhah ini melahirkan kemudian teknik-teknik zikir yang kita sebut thariqah ya. Thariqah sufiyah. Thariqah sufiyah ini banyak melatihkan murid-muridnya hizib, wirid, wazifah ya. Itu biasa zikir pagi sore, pagi petang. Nah ini jalurnya. Nah, sekarang ada yang lain. Ini riyadhah. Sedangkan yang kedua ma'rifah. Kata ma'rifat itu jika diturunkan itu adalah ilmiah ya. Metode ilmu ya, keilmuan. Nah, ilmiah ini ada juga cabang-cabangannya ya. Furuk-furuknya. Ada yang mengandalkan akalnya. Jadilah dua ilmu. Satu filsafat, ini seperti di university ini. Supaya tahu nih kita posisinya di mana. Kita selama ini beramal seperti tadi, kita di mana posisinya? Ya. Filsafat, ada yang kedua disebut ahli kalam. Ahli kalam inilah yang mengajarkan sifat 20. Sedangkan filsafat masih berdebat. Allah exist? Allah ada apa tidak? Mereka masih bertanya. Sedangkan di ilmu kalam Allah sudah pasti ada. Mana ada whiteboard tanpa ada yang membuat? Mana ada ya, kolam, pena, pulpen ya, tanpa ada yang membuat? Mana ada rumah tanpa ada tukang bangunan, muhandis? Mana ada mobil, kereta tanpa ada orang-orang yang ahli membuat? Jika alam yang kecil ini ada yang membuat, apatah lagi alam yang besar ini ya. Jika ada yang mengatakan alam terjadi sendirinya, itulah ajhalul juhal ya. Orang yang paling jahil dari semua orang yang jahil ya. Sudah jelas ya bahwa kita tidak mungkin ada kecuali ada asbab sebelumnya. Nah, ilmu kalam dia sudah menang dari filsafat dalam satu hal. Dia menetapkan, mempercayai bahwa ada pencipta alam, Allah SWT. Ada jalur lain. Ini thariqah sufiyah kita sebut amaliyah. Ada yang kedua dengan kolbu ya. Ini juga sufi. Ini juga sufi, tapi kita sebut sufi ruhiyah.
Sufi ruhiyah ini biasanya jadi imamnya para sufi amaliyah. Namun karena sufiyah ini tidak dapat diijazahkan kecuali hanya dengan laduni dari Allah, maka tidak semua orang-orang sufi, thariqah sufi mencapai kepada ma'rifat sufiyah. Jadi bedakan thariqah sufiyah dengan ma'rifat sufiyah. Thariqah itu hanya teknik zikir, sedangkan ma'rifat ini dia sudah mulai knowledge, mengenal siapa yang dizikirkan. Sebut hu Allah. Jika orang ini disebut 1000 kali tidak ada bergetar di kalbunya, orang-orang ini disebut hu Allah 1 kali, bulu romanya berhenti. Dia merasakan, mengenal sang pemilik nama. Maka afdolnya 2 kelompok ini bergabung. Jangan hanya berbicara tentang ma'rifat tapi tidak ada amal. Jangan hanya beramal tanpa ada ma'rifat. Kalau ini terjadi, maka tidak ada thariqat yang sesat. Tidak ada ilmu kajian ma'rifat diri yang sesat. Kan ada kajian hakikat insan, kajian diri, tapi ada 1-2 yang menyimpang, ya, yang kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, lalu mereka tidak sholat, apalagi baca tasbih, ya, apalagi baca la ilaha illallah 165, sholat pun tidak. Ini karena apa? Karena mereka belum sampai sebenarnya kepada ruhiyah. Mereka baru mendengar kalam gurunya, lalu seakan-akan dia sudah merasakan itu. Nah, kita gabung ini. Ruhiyah ini dia tidak difikir-fikirkan dengan akal, tapi dirasakan dengan qalb. Dan ini mesti ada ngaji, ada ta'allumnya, belajarnya, tidak hanya zikir. Maka tempat ini semoga nanti menjadi gabungan antara ada amaliyah, ada ta'lim, baca kitab. Semoga nanti di kunjungan saya ke depan kita kaji kitab Sirrul Asrar. Itu kitab yang disukai oleh Sahibul Wafa, Abah Noh. Beliau sangat suka dengan kitab itu. Kitab itu dinisbatkan sebagai karya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah, ya. Dan itu kitab ma'rifat. Berarti beliau tidak hanya mengajarkan zikir keras, tapi juga mengajarkan zikir khafi, zikir ma'rifat ruhiyah. Ya. Orang kalau sampai di sini tidak ada lagi yang berebut jadi mursyid, ya, karena semuanya merasa tidak pantas jadi mursyid. Ya. Tapi kalau baru di sini, berebut, salah-salahkan wakil talqin, salah-salahkan muqaddam, salah-salahkan mursyid lain, thariqat lain. Ya. Jalan ke tempat ini banyak, dari KL tadi bisa putar-putar. Ya. Jika di bumi banyak jalan, kenapa kepada Allah harus 1 jalan? Tak mungkin. Tak mungkin. 1 nama Allah 1 jalan. Bahkan dalam 1 nama ada ribuan jalan. Ada orang baca nama Allah, zikirnya keras, itu 1 jalan. Ada yang zikir lembut, nama yang dibaca sama, berarti sudah 2 jalan. Ada yang bacanya 165, ada yang bacanya 100, itu sudah 2 jalan. Ada yang membacanya nafas naik, la ilaha, turun, itu sudah 3 jalan. Macam-macam. Itulah maksud daripada tanbih tadi, kita tidak boleh memeriksa murid yang lain. Jangan. Boleh. Itu tadi, maka 2 hari lalu ini kan karena tiba-tiba fujah. Datin nanya, apakah saya pimpin zikir? Tidak. Zikir yang sudah diamalkan selama ini, amalkan seperti biasa. Saya tidak akan merubah zikir yang sudah ada. Ya. Kecuali mau dapat thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dari saya, atau mau dapat Syaziliyah, atau mau dapat Samaniyah Qadiriyah. Nah, itu lain cerita. Itu nantilah. Yang penting saya lebih suka ma'rifat ilmiah. Nah, digabung dengan
Riyadhah. Maka saya pun mengamalkan thariqah. Tidak hanya satu thariqah. Jadi sekian tahun saya mengamalkan thariqah A, tahun berikut saya mengamalkan thariqah yang lain. Begitu, karena ruhani ini tidak pernah puas. Jika ruhani itu puas, berarti dia belum mengenal Allah. Ya, kalau tenang ya, kalau puas dia tidak akan puas. Karena mengenal Allah itu dalam hadis Nabi, orang yang belajar ilmu itu tidak akan pernah kenyang. La yashba' min khairin, tidak akan pernah kenyang dari ilmu.